Di video kali ini, gue akan membandingkan dua mobil sedan yang masuk dalam kategori jenis medium premium yang harganya udah murah. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif. Bersama gue Raka, kita bandingkan Nissan Teana J32 dengan Toyota Camry XV40. Dan ini dia, kedua mobil premium yang dulunya sempat menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Di sebelah kanan ada Toyota Camry generasi kelima yang dikenal dengan kode bodi XV40 yang dijual PT Toyota Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Dan di kiri gue udah ada Nissan Teana dengan kode bodi J32 yang dijual oleh Nissan Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Jika dilihat, keduanya mengisi pasar segmen mobil medium premium yang di kanan sini, kalau kalian ingat, mobil ini sering banget digunakan oleh para menteri hingga pejabat negara. Yang di kiri sini, Nissan Teana merupakan mobil yang sering digunakan oleh para bos-bos atau pengusaha sukses. Oke, dan untuk Toyota Camry ini, seperti yang saya udah bilang tadi bahwa ini merupakan mobil generasi kelima, yaitu dengan kode bodi XV40 yang dijual Toyota Indonesia dengan 3 pilihan tipe, yaitu tipe 2.4G, 2.4V, dan yang tertinggi adalah 3.5Q. Dan kebetulan mobil ini merupakan mobil yang tipenya paling banyak di pasar Indonesia, yaitu 2.4V. Untuk Teana, mobil ini hanya masuk satu tipe ke Indonesia, yaitu tipe 2.4XV. Untuk keduanya, bisa kalian lihat desainnya masih menggunakan desain yang elegan, premium, serta memberikan wibawa besar. Untuk bagian depannya, desainnya keduanya masih mencirikan sekali sebagai mobil-mobil premium yang sangat berwibawa. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim Nissan Teana atau tim Toyota Camry? Dan untuk bagian depan, keduanya di bagian grill ini masih didominasi oleh aksen chrome yang cukup banyak, yang mencirikan sekali bahwa mobil ini adalah mobil premium. Lalu untuk Toyota Camry di tipe V ini, lampunya sudah menggunakan lampu proyektor, namun masih menggunakan bohlam jenis halogen. Jadi cahayanya masih warna kuning. Pun begitu dengan lampu sennya masih halogen dan lampu jauhnya alias lampu beam yang masih halogen. Dan lampu fog lamp di bawah juga masih halogen biasa. Berbeda dengan Nissan Teana, sedikit lebih modern karena lampunya sudah menggunakan lampu berjenis proyektor yang lampunya juga sudah menggunakan lampu HID. Tapi lampu sennya masih halogen biasa dan lampu fog lampnya pun demikian, masih halogen alias lampu berwarna kuning. Tapi menurut gue pribadi, desain Teana ini lebih mencirikan sebagai mobil premium. Kalau kalian gimana nih? Sekarang kita intip bagian jantung pacu dari kedua mobil ini. Dan untuk di bagian mesin, kedua sedan medium ini sama-sama dibekali mesin yang cukup besar dan cukup bertenaga juga. Untuk Toyota Camry di tipe G dan tipe V, mobil ini dibekali dengan mesin 2400 cc, 4 silinder yang tenaganya sekitar 165 daya kuda dan torsinya sekitar 224 Nm. Sedangkan untuk Nissan Teana, mesinnya sedikit lebih besar, yaitu kapasitasnya sekitar 2500 cc yang tenaganya jauh lebih besar daripada Camry tipe 2.4. Tenaganya sekitar 183 daya kuda dan torsi 232 Nm. Jadi mesin ini dikenal cukup bertenaga untuk sebuah sedan besar seperti ini. Namun konsekuensinya ternyata konsumsi bahan bakar dari Nissan Teana ini lebih boros daripada Toyota Camry ini. Dari data yang gue dapat, konsumsi bahan bakarnya sekitar 1:6, 1:7 untuk rute dalam kota. Sedangkan untuk Toyota Camry lebih hemat sedikit, yaitu 1:8 atau 1:9 untuk rute dalam kota. Jadi konsekuensi dari kedua sedan besar ini adalah konsumsi bahan bakar yang cukup boros. Oke, kalau gitu, sekarang kita bahas bagian samping, belakang, lalu kita lanjut ke bagian interiornya. Dan untuk bagian samping sini, yang paling mencirikan sebagai sedan besar adalah ring velg yang digunakan di kedua mobil ini. Kalau di Camry dan di Teana sama-sama menggunakan ring 17, bannya juga ukurannya sama, yaitu 215/55.
Depan dan belakang remnya sudah menggunakan rem cakram yang juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan brake assist. Kedua-duanya masih sama teknologi keselamatannya, fitur keselamatannya. Namun di Camry tipe 2.4V ini belum dilengkapi dengan Vehicle Stability Control. Sedangkan di Nissan Teana sudah dilengkapi fitur keselamatan yaitu Vehicle Stability Control. Oke, sepertinya itu aja di samping sini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya, baik Nissan Teana maupun Toyota Camry, keduanya masih memberikan desain yang simple, elegan namun tetap berkelas. Kalau Teana desainnya sedikit lebih sedikit lebih modern dibanding Toyota Camry. Untuk detailnya di Teana ini kita lihat lampunya sudah menggunakan lampu berjenis LED untuk lampu rem dan lampu malamnya. Lalu kalau dilihat nih, lampu sennya masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan untuk mencirikan bahwa tipe mobil ini adalah 2.5 XV, tersedia emblem di bagian kiri dan di bawahnya ada emblem V6 yang berarti mobil ini memiliki mesin dengan konfigurasi V6. Berbeda dengan Camry, Camry juga tersedia tanda pengenalnya alias emblemnya di bagian kiri yang bertuliskan 2.4V. Lalu di belakang sini walaupun tidak tersedia kamera mundur, tapi sensor parkirnya cukup banyak nih. Total ada 4 buah sensor parkir, baik untuk Teana dan Toyota Camry. Dan untuk detailnya, Nissan Teana ini juga sudah dilengkapi dengan garis chrome di belakang sini yang menambah kesan premium pada mobil ini. Oke, sekarang gue pengen intip bagian bagasinya. Apakah luas atau tidak? Dan untuk bagian akomodasi, yaitu bagian bagasi, keduanya terlihat masih sama-sama menawarkan bagasi dengan kapasitas yang cukup besar. Pun demikian dengan ruangan bagasi ini yang juga terlihat cukup mewah karena sudah dilengkapi dengan karpet nih pelindung supaya barang Anda tidak lecet ataupun rusak di dalam bagasi ini. Tapi yang disayangkan adalah keduanya belum menggunakan mekanisme pintu bagasi seperti layaknya mobil-mobil modern, yaitu pintu bagasi yang bisa diakses secara otomatis. Dan untuk bagasinya sendiri, tadi saya udah bilang bahwa kapasitasnya cukup luas dan keduanya sudah dilengkapi dengan pegas. Jadi ketika Anda membuka bagasinya, Anda tidak harus repot-repot nih naikin karena ada pegasnya, jadi sangat enteng. Oke lah. Sepertinya itu aja bagian eksterior yang ditawarkan dari kedua mobil ini. Kalau kalian lebih suka bagian eksterior mana nih? Apakah itu Toyota Camry atau Nissan Teana? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan sekarang gue pengen masuk buat jelasin fitur entertainment apa aja yang ditawarkan di dalam kedua mobil ini. Let's go! Nah, ini adalah bagian dalam, bagian belakang dari Toyota Camry tahun 2011. Dan di bagian sinilah mungkin para pemilik mobil ini melakukan atau menghabiskan waktunya ketika sedang berkendara. Karena dia menggunakan jasa pengemudi yang menyetirkan dia kemanapun dia pergi. Lalu untuk akomodasi di bagian kedua, rest baris kedua di Toyota Camry ini, bisa kalian lihat masih cukup luas. Untuk saya yang ukuran tingginya sekitar 185 cm, masih ada cukup legroomnya dan headroomnya pun masih melimpah nih. Dan jika dirasa kurang luas, Anda bisa memaju dan memundurkan kursi penumpang kiri ini dengan satu tombol di bagian kanan sini. Oke. Dan jika posisinya paling depan nih, sebentar. Nah, jika posisinya udah ditempatkan di paling depan, tentunya legroomnya sangat memadai banget. Jadi Anda bisa duduk nyantai gitu ya, sambil menikmati perjalanan. Lalu di belakang sini juga tersedia armrest yang cukup besar dan ada juga cup holdernya 2 buah. Rasanya cukup oke banget di belakang sini karena kursinya empuk, material kabinnya cukup baik, dan selain ada armrest di belakang sini juga tersedia 2 buah blower AC yang suhunya masih mengikuti suhu dari penumpang depan, jadi belum quad zone. Sekarang kita intip bagian depannya untuk gue jelasin ada fitur apa aja dan seberapa mewahkah bagian depan Toyota Camry ini. Untuk bagian depan alias bagian pengemudi dari Toyota Camry XV40 ini, jika kalian lihat layout dashboardnya sangat mencirikan banget bahwa ini merupakan sebuah sedan yang premium alias cukup mewah. Karena
Material kabinnya sudah didominasi material kabin soft touch yang oke lah, karena di bagian dashboardnya juga dilengkapi dengan ornamen-ornamen kayu yang menambah kesan mewah lagi-lagi. Dan ornamen kayu itu juga tersedia di bagian setirnya, di bagian atas. Lalu untuk bagian setirnya, walaupun mobil ini tahun 2006 sudah keluar, tapi di bagian setirnya sudah dilengkapi dengan beberapa tombol-tombol. Seperti untuk sebelah kiri yaitu pengaturan entertainment, dan di sebelah kanan yang unik bukan pengaturan cruise control, melainkan pengaturan temp, yang berarti temperatur untuk mengatur AC dari mobil ini. Lalu untuk AC-nya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC dual zone climate control kiri kanan, yang juga sudah dilengkapi dengan pembersih udara, fitur pembersih udara dari plasma cluster. Jadi diklaim udara dalam mobil ini lebih sehat tentunya dibanding mobil yang tidak dilengkapi dengan fitur plasma cluster. Dan Toyota Camry ini menggunakan transmisi model automatic torque converter 5 percepatan. Tapi sayangnya belum dilengkapi dengan fitur pedal shift. Karena memang mobil ini bukan ditujukan sebagai mobil yang untuk balap-balapan. Tapi di sini juga tersedia fitur triptoniknya. Jadi masih oke lah ketika Anda ingin berkendara sedikit agresif di mobil ini. Baiklah, itu aja yang ditawarkan di bagian dalam Toyota Camry ini. Sekarang gue pengen lompat ke Nissan Teana buat ngejelasin ada apa aja di dalam Nissan Teana J32 itu. Let's go! Guys, ini adalah bagian belakang dari Nissan Teana. Pertama kali duduk di bagian belakang sini, jujur kursinya lebih empuk daripada Toyota Camry yang tadi saya naiki. Dan di belakang sini juga terlihat masih cukup mewah karena didominasi dengan material soft touch yang disalurkan dari bagian depan hingga bagian belakangnya. Terus juga yang keren kalau tadi di Camry ornamen kayunya itu lebih glossy ya. Kalau di Nissan Teana ini ornamen kayunya dibuat lebih doff, jadi lebih kalem warnanya. Kalau gue pribadi sih lebih suka ornamen kayu yang digunakan pada Nissan Teana ini. Lalu di bagian belakang sini juga masih ada armrest yang juga tersedia 2 buah cup holdernya. Nih ornamen kayunya lebih doff gitu ya. Jadi menambah kesan mewah sih kalau menurut gue pribadi. Oke. Di bagian belakang sini juga tersedia 3 buah headrest sama seperti Toyota Camry. Juga 3 buah seat belt. Jadi tentunya aman. Dan di depan sini juga tersedia 2 buah blower AC. Dan 1 buah asbak nih. Saya kira ini power outlet. Tapi ternyata ini tempat penyimpanan kecil. Ruang baris kedua Nissan Teana ini cukup luas karena memberikan legroom dan headroom yang masih cukup banget nih. Tapi sayangnya di bagian belakang Teana sini nggak dilengkapi dengan tombol seperti pada Toyota Camry. Jadi Anda masih harus meminta jasa pengemudi Anda atau orang yang ada duduk di sini atau di depan sini untuk memajukan kursinya supaya Anda mendapat ruang lebih luas lagi. Sekarang kita ke depan lagi buat saya jelasin apa aja yang ditawarkan di Nissan Teana ini. Let's go! Yes, ini adalah bagian depan dari Nissan Teana J32. Jika dilihat, kabinnya ini beraura sedikit modern daripada Toyota Camry. Pun walaupun modern juga dilengkapi atau dibalut dengan material kabin yang cukup berkualitas. Di depan sini soft touch, di sini aksen ornamen kayunya yang tadi saya bilang warnanya tuh sedikit lebih doff daripada Toyota Camry. Dan yang menarik adalah pada bagian layar entertainment yang tengah sini, yang mana layar entertainment yang di tengah ini masih dipertahankan dari Teana generasi sebelumnya. Lalu sama seperti Camry tentunya AC-nya sudah menggunakan AC dual zone climate control, tapi belum dilengkapi dengan fitur plasma cluster. Oke, untuk setirnya, setirnya ini masih kulit ya. Dan di bawah ini sih masih ada ornamen kayunya yang rasanya juga masih sangat enak banget digenggam karena ketahuan banget nih bawah material kulitnya cukup berkualitas. Lalu untuk tombol-tombol di setir ini di kiri seperti biasa untuk mengatur fitur entertainment, di kanan untuk mengatur tombol cruise control. Oke, pengaturan kursinya pun sudah elektrik. Untuk reclining, untuk maju mundur, tapi sayangnya belum ada pengaturan lumbar supportnya. Dan yang keren lagi ada juga memory seat sebanyak 2 buah. Oh iya, keunggulan lain di dalam Teana ini adalah ketika Anda masuk, lalu Anda tekan tombol start stopnya alias ingin memulai perjalanan, kursi akan
mundur atau maju secara elektronik karena mobil ini sudah menggunakan fitur Easy Access. Untuk setirnya, kalau di Camry tadi sudah bisa naik turun dan maju mundur alias tilt teleskopik, tapi di Nissan Teana ini sayangnya hanya bisa naik turun aja nih guys. Jadi belum bisa teleskopik. Wah, padahal mobil ini dulu barunya di harganya sekitar 400 sampai 500 jutaan. Oke deh, seperti itu aja. Oh iya, satu lagi yang membuat Teana ini lebih sedikit mewah adalah penggunaan atapnya yang sudah menggunakan sunroof. Dan di bagian tengah sini spionnya juga sudah elektrokromatik. Yang unik adalah pada bagian tengah sini ada sebuah kompas. Dan itu tidak ditemukan di Toyota Camry. Sekarang gue pengen keluar lagi untuk memberikan kesimpulan dan harga yang harus kalian bayar untuk memiliki kedua mobil ini. Let's go! Dan itu dia tadi komparasi dua mobil mewah yang harganya udah murah. Dan jika kalian tertarik untuk membeli kedua mobil ini, kalian bisa membeli di showroom Sinar Harapan Motor. Dan untuk Toyota Camry ini, mobil ini merupakan lansiran tahun 2011 yang dibanderol dengan harga 160 juta rupiah. Sedangkan untuk Nissan Teana, mobil ini tahun 2013 yang dibanderol dengan harga 165 juta rupiah. Dan untuk pajaknya, per tahun Toyota Camry ini sekitar 4 jutaan, kalau Nissan Teana ini sekitar 5 sampai 6 jutaan rupiah. Jadi itulah review singkat kami mengenai dua mobil sedan besar yang mewah dengan harga yang murah. Coba, gimana menurut kalian? Kalian tim Teana atau tim Camry? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk Sinar Harapan Motor yang sudah memberikan gua kesempatan untuk mereview kedua mobil ini. Jika kalian tertarik untuk membelinya, alamat serta nomor telepon lengkapnya akan gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dah.